Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas teori peluang dan aturan Bayes ya. Oke, sekarang kita bahas teori peluang terlebih dahulu. Kita flashback terlebih dahulu ya, definisi-definisi yang pernah kita bahas terkait ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan dari semua kejadian yang mungkin pada suatu kejadian atau percobaan. Sedangkan titik sampel adalah anggota atau elemen dari ruang sampel, atau dapat dikatakan juga sebagai kemungkinan-kemungkinan yang muncul dalam suatu kejadian atau percobaan. Sedangkan kejadian sendiri didefinisikan sebagai suatu himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang atau probabilitas kejadian A adalah perbandingan banyaknya kejadian A dengan banyaknya anggota ruang sampel pada kejadian tersebut. Nah, secara matematis bisa kita tuliskan seperti ini ya. P itu menunjukkan probabilitas atau peluang. P dalam kurung A ini peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel gitu ya. Jadi rasio dari banyaknya kejadian A yang muncul dibagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel itu sendiri. Oke, nah ini beberapa ketentuan berlaku ya. Jadi peluang dari A itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Jadi peluang maksimal itu nilainya 1. Peluang dari himpunan kosong itu 0. Peluang dari semesta atau ruang sampel itu 1. Bila suatu percobaan dapat menghasilkan N macam hasil yang berkemungkinan sama, dan bila tepat sebanyak N dari hasil yang berkaitan dengan kejadian A, maka peluang A itu PA sama dengan N itu banyaknya kejadian A yang muncul, N kecil ya, dibagi N besar itu total dari anggota ruang sampel. Sebenarnya rumus ini sama dengan yang ini gitu ya, hanya ini dibuat simple penulisannya. Oke, sekarang bila kejadian A atau kita sebut A saja ya, bila A dan B dua kejadian sembarang, maka peluang dari gabungan kejadian A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang dari irisan antara A dan B. Irisan itu berarti kalau dalam himpunan dalam diagram Venn ya, adalah anggota yang dimiliki oleh keduanya gitu ya. Misalkan begini. Ini himpunan A ya. Nah, ini himpunan B. Mana A iris B? Nah, A iris B itu ini. Ini A irisan B gitu ya. Oke, kita lanjut. Bila A dan B dua kejadian terpisah, maka peluang dari A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B ya. Karena kalau misalkan kejadian terpisah itu A irisan B-nya itu himpunan kosong, peluang dari himpunan kosong adalah 0 gitu ya. Jadi kalau kita tulis di sini ya, ini dikurangi peluang dari irisan keduanya. Tapi karena ini kejadian terpisah, maka P A iris B itu sama dengan 0. Karena apa? Karena A irisan B itu sama dengan himpunan kosong.
Sedangkan peluang dari himpunan kosong adalah 0, ya. Oke. Selanjutnya, bila A dan B dua kejadian saling bebas jika dan hanya jika peluang dari A iris B itu sama dengan perkalian dari peluang dua kejadian tersebut. Kemudian bila A dan A aksen, ini bisa A aksen, bisa AC ya, AC itu A komplement, kadang ditulis A aksen itu sama dengan A komplement ya. Komplement yang ini artinya komplement. Komplement tuh bagaimana? Misalkan ya, ini ada diagram Venn, ini semesta ya, S semesta. Ini ada himpunan A. Nah, A komplement itu yang bukan anggota A, tapi masih anggota dari semesta. Nah, kadang ditulis dengan A aksen, kadang ditulis dengan A komplement, sama saja ya. Nah, di sini bila A dan A aksen kejadian yang saling berkomplement, maka peluang dari A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang dari A. Baik, ada istilah peluang kejadian bersyarat, yaitu peluang kejadian yang bergantung pada peluang kejadian yang lain. Nah, peluang kejadian B dengan syarat A terjadi dapat dituliskan seperti ini. Jadi P peluang dari kejadian A dengan syarat, peluang kejadian B dengan syarat A ya, atau B given A kalau dalam bahasa Inggrisnya, sama dengan peluang dari irisan antara A dan B dibagi dengan peluang A. Nah, kalau misalkan dipindah ruaskan, maka hasilnya ini. Yang ini ke sini. PA dikali P B dengan syarat A sama dengan peluang dari irisan kedua kejadian. Atau kalau bisa ditulis, bisa ditulis dibalik ya. Nah, seperti ini. Sama saja. Bila dalam suatu percobaan, kejadian A1, A2, A3 dapat terjadi, maka ditulis seperti ini. Ini sebenarnya mengikuti aturan yang ini, hanya kejadiannya itu lebih banyak. Oke, sekarang kita lihat contoh soal ya untuk memahami konsep teori peluang yang tadi. Misalkan ruang sampel S menyatakan orang yang telah lulus perguruan tinggi di suatu kota. Mereka dikelompokkan menurut jenis kelamin dan status pekerjaan ya, seperti yang ditunjukkan oleh tabel. Kita ingin meneliti kejadian B. B itu laki-laki yang terpilih dengan syarat A, orang yang terpilih dan statusnya bekerja. Jadi kita mencari peluangnya. Berarti ini merupakan tipe soal peluang bersyarat gitu ya. Kenapa? Karena kita diminta untuk mencari peluang laki-laki tapi dengan syarat yang sudah bekerja, yaitu A. Di sini di tabel ada laki-laki, ada perempuan, ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Nah, ini total dari laki-laki yang bekerja dan tak bekerja. Sedangkan 400 total dari jumlah perempuan yang bekerja dan tak bekerja. Jadi kalau misalkan mau dijumlahkan semuanya ya, titik sampelnya itu sebanyak 950. Maka kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. P peluang ya, dari laki-laki dengan syarat bekerja. Rumusnya tadi di sini. Nah, ini rumusnya. P
PB dengan syarat A sama dengan peluang dari irisan antara dua kejadian dibagi dengan peluang dari A. Nah, tadi kita katakan di soal B itu laki-laki, A itu yang sudah bekerja. Nanti sebenarnya ada cara yang simple, tapi kita ikuti rumus terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan di rumus, di sini kita butuh peluang dari A irisan B ya. Atau mungkin lebih simpel ini dulu, kita cari peluang dari A-nya ya. Jadi peluang dari A sama dengan, tadi dikatakan di awal bahwa peluang dari A itu banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya titik sampel gitu ya. Banyaknya anggota ruang sampel, sama saja. Maka di sini A apa tadi? A itu di soal orang yang bekerja ya. Ini status bekerja. Kita lihat di sini yang bekerja ya. Kita kan tidak tahu ini A ini tidak harus laki-laki gitu ya. Nah, ini kita lihat yang bekerja dari tabel untuk laki-laki 500, untuk perempuan 150. Maka totalnya 650. Dibagi dengan anggota dari titik sampelnya dari semuanya, yaitu 950. Di sini 950. Maka kita sederhanakan menjadi 13/19. Ya, disederhanakan. Oke, peluang dari A sudah ketemu. Sekarang peluang dari irisan antara A dan B. Irisan tadi sudah dikatakan bahwa yang namanya irisan berarti anggota dari dua kejadian. Misalkan ini A, ini B ya. Maka irisan tuh yang mana yang ini? Nah, ini irisan. Ya, A iris B. Jadi yang anggotanya itu anggota A sekaligus anggota B. Maka apa irisannya? 500. A itu kan yang bekerja ya. Di sini oke, saya buat lagi di sini. Ini bekerja. Yang bekerja ini kan laki-laki dan perempuan ya. Oke. Ini laki-laki misalkan. Ini yang bekerja semuanya laki-laki dan perempuan di himpunan ini. Yang irisan berarti laki-laki yang bekerja. Di sini laki-laki yang bekerja. Maka 500 ya, laki-laki dan bekerja 500. 500 dibagi dengan total dari titik sampel, yaitu 950. Kalau kita perkecil menjadi 10/19. Nanti dicek lagi ya dengan kalkulator. Oke, maka sama dengan 13/19. Oh, maaf, kebalik ya. 10. Ini 10, yang ini per 19 dibagi 13/19. Nah, ini kita coret ya. Kita coret hasilnya 10/13. Nah, ini cara menjawab teori atau kasus peluang bersyarat, peluang kejadian bersyarat. Selanjutnya kita bahas aturan Bayes. Aturan Bayes adalah teorema yang menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian A dan B. Jadi tadi memanfaatkan teorema atau teori peluang bersyarat. Peluang terjadinya dua peristiwa berturut-turut dengan A terjadi lebih dahulu, kemudian disusul B. Artinya apa? Peluang terjadinya B jika A telah terjadi lebih dahulu. Dinotasikan dengan P, B dengan syarat A. Tadi ya sudah dituliskan dan ini sudah dibahas
Nah, sekarang gimana kalau misalkan bagaimana kalau misalkan dibalik gitu ya kejadiannya, jadi B terjadi lebih dahulu kemudian disusul A, maka kita tulis seperti ini, P A dengan syarat B. Nah, ini dibalik gitu ya. Kalau di sini A irisan B, maka di sini B irisan A. Di sini P A, di sini PB. Maka ini pindah ruas sama dengan yang tadi saya jelaskan, hasilnya P irisan peluang dari irisan B dengan A sama dengan peluang B dikali peluang dari kejadian A dengan syarat kejadian B. Nah, dalam teori himpunan, peluang dari irisan A dan B itu sama dengan peluang dari irisan B dengan A. Sehingga bisa ditulis, jadi memanfaatkan teori himpunan ini ya. Oke, maka yang ini kita ganti ya. Oke, yang bagian ini kita ganti dengan yang ini. Jadi yang bagian pembilang diganti dengan peluang B dikalikan dengan peluang kejadian A dengan syarat B dibagi dengan peluang dari kejadian A. Nah, ini sama saja dengan yang ini ya. Oke, dalam teori himpunan, A sama dengan B irisan A digabung dengan hasil dari B komplement di irisan A ya. Ini kita bisa buktikan. Oke, tadi di awal dikatakan bahwa A komplement ya, itu anggota di luar A tapi masih anggota dari semesta ya. Ini misalkan A, maka A komplement itu di luar dari A. Sekarang kita buktikan dulu teori ini. Kalau misalkan ya, misalkan ini kejadian A, ini kejadian B. Oke. Yang diantara keduanya ini, anggota A dan anggota B disebut A atau B irisan A, sama saja. Sekarang, menurut teori ini ya tadi, yang namanya A itu kan berarti semua yang ada di diagram ini. Ya, ini A. Nah, ini A. Sekarang yang namanya B komplement yang mana? B komplement adalah yang di luar dari B. Maka yang ini saya tulis semesta dulu ya. Ini oke. Ini semesta. B komplement yang mana? Nah, ini yang selain anggota B. Ini disebut B komplement. Di sini juga sama ya. Ini B komplement. Pokoknya yang di luar B itu B komplement. Ini B komplement. Ini juga sama B komplement. Nah, kalau misalkan B komplement irisan dengan A, B komplement irisan dengan A, maka yang ada di dalam A. Kenapa? Karena harus anggota A juga. Berarti yang ada di sini itu B komplement irisan A. Jadi A adalah yang B irisan A yang ini ya. Yang ini B irisan A digabungkan dengan B komplement irisan A. Jadi definisi ini betul ya. Baik. Sekarang ini baru himpunannya, maka peluangnya P sama dengan P peluang A ya. Nah, ini kita rumuskan dengan peluang P, peluang dari A sama dengan peluang dari irisan
B dengan A digabungkan dengan, ini ada peluang ya, P peluang B komplement irisan A. Maka menurut rumus tadi, kita ganti yang ini dengan rumus yang tadi di atas ya. Rumus yang ini. Oh, sebentar. Oh, kebalik. Dengan rumus yang ini ya. Dan yang ini kita gunakan rumus yang sama, rumus yang ini. Ini bukan yang ini ya. Oke. Maka hasilnya P peluang A sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang kejadian A dengan syarat B ditambah dengan peluang B komplement dikalikan dengan peluang A dengan syarat B komplement. Maka rumus yang ini kita ganti dengan yang sudah kita peroleh tadi. Jadi bagian PA kita ganti dengan yang ini. Akhirnya kita ketemu rumus ini ya. Oke, itu aturan base. Misalkan B1, B2 sampai Bn adalah himpunan kejadian yang merupakan sekatan ruang sampel S dengan peluang B itu tidak sama dengan 0, I dari 1, 2 sampai N ya. Misalkan A merupakan kejadian sembarang dalam ruang sampel dengan PA tidak sama dengan 0, maka untuk K dari 1 sampai N kita tuliskan dengan rumus seperti ini. Di sini kita lihat ada sigma ya. Berarti kalau ada sigma itu penjumlahan dibagi misalkan P B1 iris A ditambah P B2 iris A dan seterusnya ya sampai P BN irisan A. Nah, ini yang akan digunakan untuk aturan base ya. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.